Saat ku sendiri, ku lihat foto dan video bersamamu yang telah lama ku simpan. Hancur hati ini melihat semua gambar diri yang tak bisa ku ulang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa kembali dengan saya. Kali ini kita akan meneruskan materi perkuliahan kita terkait dengan model-model pembelajaran inovatif. Nah, mahasiswa sekalian, apa yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan pelajari salah satu model pembelajaran inovatif lain. Model pembelajaran ini dikembangkan oleh Profesor Charles Yao Su Wang dari Florida Gulf Coast University. Nah, model pembelajaran ini dinamakan dengan model pembelajaran kafe. Mendengar kafe, lapar ya? Oke, jangan dulu makan. Kafe kependekan dari contents, activities, facilitation, dan evaluation. Mari kita lihat satu persatu setelah lagu Anme yang satu ini. Menghapus kenangan bersamamu. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukan diri ini tak terima kenyataan, hati ini rindu. Nah, kafe secara lebih rinci kita lihat satu persatu. Ada C, ada E, ada F, dan ada I. C artinya adalah konten tadi. Nah, yang dimaksud dengan konten menurut Profesor Charles adalah kita upload konten pembelajaran dengan sedemikian rupa secara sistematis, logis, menarik, dan menantang. Nah, oleh karena itu kita harus pilih tool-tool pembelajaran yang familiar bagi kita, familiar bagi siswa, ringan bagi kita, dan juga ringan bagi siswa-siswi kita. Nah, yang E, activities, maksudnya adalah kita rancang dan kembangkan sejumlah aneka ragam aktivitas belajar yang interaktif. Di sini Profesor Charles menekankan aneka ragam aktivitas belajar yang interaktif dan menantang dengan menggunakan tool-tool pembelajaran yang bervariasi pula. Nah, kita ketahui bahwa dewasa ini banyak sekali pilihan tool-tool pembelajaran yang dapat kita gunakan untuk memulai pembelajaran daring. Ya, karena kita kan sekarang dalam menghadapi COVID-19 ini harus belajar di rumah, mengajar dari rumah, siswa-siswi kita belajar di rumah, dan model ini saya kira menjadi salah satu model yang cocok ketika kita menghadapi coronavirus disease 19 ini. Nah, berikutnya adalah F, facilitation. Nah, artinya kita sudah rancang dan kembangkan aneka ragam aktivitas belajar tersebut, kita fasilitasi atau kita lakukanlah yang sudah kita rancang tersebut. Nah, menurut Moore di sini, Profesor Saleh sebenarnya mengutip pendapat Moore bahwa ada 3 interaksi. Yang pertama adalah interaksi siswa dengan konten. Tentu saja, agar meningkatkan interaksi siswa dengan konten, kita harus desain sedemikian rupa konten-konten digital yang akan kita upload dan sampaikan kepada siswa dengan menarik, dengan bahasa yang komunikatif, instruksi yang jelas, dan lain sebagainya. Itu dapat meningkatkan interaksi antara siswa dengan konten. Nah, berikutnya adalah interaksi siswa dengan guru, udah pasti itu komunikasi yang intensif, umpan balik yang yang korektif gitu ya.
kemudian apresiasi dan lain sebagainya yang diberikan oleh guru. Nah, kemudian kita juga dorong terjadi interaksi antara siswa dengan siswa dengan cara mengelompokkan siswa ke dalam beberapa kelompok, kemudian meminta siswa untuk saling memberikan peer evaluation dan lain sebagainya gitu ya. Nah, terakhir evaluation. Evaluation ini kita berikan evaluasi juga harus ragam evaluasi sebisa mungkin kalau bisa di samping evaluasi yang sifatnya objektif test, kita juga kombinasikan dengan authentic assessment yang relevan. Nah, demikian kira-kira sintaks atau gambaran umum langkah-langkah dari model pembelajaran KV. Content, activities, facilitation, and evaluations. Luar biasa, aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Nah, untuk yang konten, kita perhatikan unsur-unsur konten. Konten seperti yang kita ketahui, ternyata Profesor Charles juga menuangkan konten ini menyesuaikan dengan struktur daripada mata pelajaran yang berlaku umum. Bahwa mata pelajaran itu akan terdiri dari sebagai level pertama, itu mata pelajaran dalam satu semester. Kemudian setiap mata pelajaran tentu saja secara umum ini terbagi menjadi beberapa aktivitas mingguan, minggu 1, minggu 2, minggu 3, sampai minggu N. Tentu saja setiap minggu bisa satu pokok bahasan untuk 1 minggu, atau bisa saja satu pokok bahasan 2 minggu. Ini tergantung, tapi di sini anggap kita level yang kedua adalah level mingguan. Di bawahnya dari mingguan kita turunkan menjadi beberapa topik-topik pembelajaran, kan gitu. Nah, setelah itu topik-topik pembelajaran akan terdiri dari level aktivitas per topik. Nah, level aktivitas per topik berarti di sini minimal setiap topik ada terdiri dari 4 unsur. Ada materinya, kemudian materinya itu disampaikan lewat tool pembelajaran tertentu. Nah, melalui tool pembelajaran tertentu terjadi aktivitas belajar yang terjadi antara siswa dengan konten, siswa dengan kita sebagai guru, dan siswa dengan siswa. Dan ada assessment. Nah, setiap level aktivitas ini kalau dikumpul nanti akan menjadi satu topik, dikumpul akan menjadi satu pokok bahasan permingguan, dan secara keseluruhan menjadi satu mata pelajaran per satu semester. Nah, tentu saja kita membuatnya dari bawah ke atas, dari level aktivitas dulu, sehingga nanti terkumpul menjadi topik terkumpul menjadi pokok bahasan permingguan, dan setiap itu akan menjadi mata pelajaran untuk 1 semester. Hati yang setia, hati yang setia. Terimalah cintaku yang luar biasa, tulus padamu. Oke, selanjutnya adalah activities. Nah, dalam activities, Profesor Charles memastikan di sini, meminta kepada kita ada satu tips di sini yang harus kita perhatikan baik-baik. Apa itu? Pastikan bahwa aktivitas yang terjadi itu terdiri dari 2 aktivitas. Aktivitas pertama adalah aktivitas reflektif. Apa yang dimaksud aktivitas reflektif? Aktivitas yang mendorong siswa-siswi untuk mengeluarkan ide, opini, argumentasi, pertanyaan, rasa ingin tahu, kesimpulan, dan lain sebagainya. Nah, ini kita fasilitasi dengan diskusi, tanya jawab, gitu ya, dan lain sebagainya. Yang kedua, pastikan terjadi aktivitas produktif.
Aktivitas produktif berarti aktivitas yang mendorong siswa-siswi kita untuk menghasilkan sesuatu. Apakah paper, apakah video, apakah apa saja, pokoknya yang terkait dengan topik pembelajaran, apa capaian pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, tentu saja dalam era informasi sekarang ini, aktivitas produktif itu harus dipublish oleh siswa-siswi kita dengan menggunakan tool-tool pembelajaran yang relevan. Nah, terkait dengan aktivitas, ini terdiri dari 3 langkah umum, sama seperti yang kita bayangkan. Jadi langkah pertama adalah praaktivitas, artinya perencanaan. Jadi kita susun panduan aktivitas belajarnya mau seperti apa saja, jangan terlalu kompleks. Yang sederhana-sederhana aja, ringan, yang mudah dilakukan oleh keduanya. Yang dimaksud keduanya itu adalah kita dan siswa. Kemudian kita pikirkan tool-tool belajar yang akan kita gunakan apa yang relevan. Jangan sampai setiap minggu tool pembelajaran digunakan yang itu-itu aja begitu, nanti anak-anak nanti bosen. Kemudian set waktunya, kapan sinkron, atau web conference misalnya dengan Zoom Cloud Meeting atau dengan Webex dan sebagainya. Kemudian untuk asinkron, rentang waktunya akan dilakukan berapa lama nih akan terjadi kan begitu. Nah, kemudian coba dulu jangan lupa. Aktivitas yang sudah kita rancang itu coba dulu. Misalnya kita akan rancang, kita akan gunakan Google Classroom dan juga Flipgrid. Dicoba dulu di Google Classroom, dicoba di Flipgrid, jalan atau tidak, dan lain sebagainya. Atau teman-teman misalnya membuat kuis dulu dengan menggunakan Quizizz atau Kahoot. Coba dulu sebelum dimulai. Jangan-jangan pada saat mulai, Kahoot-nya nggak fungsi, atau soalnya dan lain sebagainya. Ini sebabkan mungkin karena kita belum familiar, atau siswa-siswi kita juga belum familiar. Nah, pada aktivitas inti ya kita akan sampaikan topik tersebut kepada siswa-siswi kita, apakah melalui email, melalui WhatsApp group, atau melalui notifikasi lewat Google Classroom, tergantung tool-tool pembelajaran yang kita pakai, baru di situ kita lakukan komunikasi pembelajaran. Nah, kalau kita laksanakan sinkron ya dengan metode sinkronnya mau seperti apa kita akan lakukan. Kalau mau web conference-nya begitu ya. Kemudian asinkronnya mau seperti apa. Nah, ketika pun sinkron ini dengan web conference, Profesor Charles menyarankan sinkron itu bukan untuk ceramah guru menyampaikan materi, paling memberikan instruksi, memberikan gambaran dan lain sebagainya. Setelah itu tanya jawab dan sebagainya, bukan untuk penjelasan. Kalau materi itu dibuat dalam bentuk media-media yang bervariasi. Kemudian setelah itu baru kita pantau, berikan komentar, umpan balik, apresiasi, motivasi, dan lain sebagainya agar memandu terjadinya proses pembelajaran. Nah, terakhir pasca. Nah, pada saat pasca ini semua aktivitas yang terjadi, aktivitas inti dijadikan umpan balik untuk kita. Nah, di samping dalam hasil refleksi kan apa yang telah terjadi, kemudian kita jadikan sebagai dasar ini untuk merencanakan pembelajaran untuk aktivitas berikutnya. Nah, ini langkah-langkah ini saya kira ini common atau umum sebagai bentuk dari proses pembelajaran. Begitu. Baik, kita dengarkan lagu ini dulu. Jaga hati biar tenang, mungkin ini semua kesalahan ku menilai dirimu, karena kalau sesungguhnya kesalahan ku menilai dirimu. Nah, berikutnya adalah langkah yang ketiga, yaitu facilitations. Nah, facilitation ini secara umum memang kita fasilitasi terjadinya proses pembelajaran. Karena ini adalah pembelajarannya terjadi secara daring, di mana kita terpisah antara kita dengan siswa-siswi kita, dan terjadi bisa secara sinkronius atau asinkronius, maka memfasilitasi pembelajaran ini dengan cara kita mengoptimalkan apa yang disebut dengan interaksi. Jadi kita optimalkan interaksi. Apa saja yang harus kita optimalkan interaksi tersebut? Ya tentu saja interaksi siswa dengan konten.
Contoh interaksi siswa dengan konten adalah kita berikan konten, jangan hanya berkonten saja, tapi kita berikan kata-kata atau kalimat atau instruksi apa yang harus dilakukan terhadap konten tersebut. Di samping konten tersebut juga memang harusnya interaktif gitu ya, sehingga terjadi interaksi antara konten dan siswa dengan konten. Kemudian kita dorong terjadi interaksi antara siswa dengan siswa. Misalnya kita bagi kelompok, kemudian kita berikan panduan apa yang harus dilakukan oleh anggota kelompok tersebut dan lain sebagainya. Kemudian kita dorong juga dengan aktivitas misalnya melakukan peer evaluation atau peer review. Nah, kita berikan panduan peer review itu seperti apa, bagaimana memberikan review dan lain sebagainya, atau masukan kepada hasil daripada teman-teman yang lain. Nah, berikutnya tentu saja siswa dengan guru. Interaksi siswa dengan guru ini harus lebih intensif. Karena ini adalah pembelajaran daring, berarti terjadinya kapan saja dan di mana saja. Berbeda dengan ketika pembelajaran di kelas, gitu ya, interaksi mata pelajaran X ya terjadi hanya terjadi pada jam pelajaran tersebut saja. Tapi kalau pembelajaran ini adalah pembelajaran daring, dalam pembelajaran jarak jauh, maka interaksi terjadi selama 24 jam per hari, 7 hari per minggu seharusnya, kan gitu. Jadi di sini harus rajin-rajin guru memantau, memberikan notifikasi, mengingatkan baik secara individu, berkomunikasi secara one-to-one terhadap individu, one-to-one terhadap kelompok gitu ya, dan lain sebagainya secara intensif dengan bahasa yang komunikatif, menggugah gitu ya, mengencourage para siswa dan lain sebagainya. Nah, ini upaya yang dilakukan oleh kita pada tahap inti sebenarnya, yaitu memfasilitasi terjadinya proses pembelajaran. Jangan sampai hingga waktu berpisah tiba dan semua yang tersisa hanyalah air mata, hanya air mata. Mungkin saja cinta akan menghilang selamanya. Dan semua yang tersisa hanyalah air mata, hanya air mata, hanya air mata, hanya air mata. Cinta. Langkah terakhir adalah evaluations. Evaluations berarti kita melakukan assessment atau pengukuran hasil belajar. Nah, disarankan ketika melakukan evaluation kita gunakan aneka ragam assessment, baik yang objective test maupun yang authentic assessment. Kemudian kedua, Profesor Charles menyarankan gunakan mastery learning. Dengan cara apa? Dengan cara self-evaluation maupun peer evaluation oleh siswa-siswi yang lain. Nah, ini penting untuk mendorong self-regulated learning skills-nya daripada siswa-siswi kita. Kenapa? Karena self-directed learning atau self-regulated learning atau autonomous learning adalah salah satu soft skill yang dibutuhkan di era informasi sekarang ini supaya siswa-siswi kita ke depan menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat. Nah, terakhir, jangan lupa, nah ini penting sekali untuk melibatkan orang tua dalam assessment. Sebagai contoh, ketika siswa kita minta untuk menghasilkan satu aktivitas produktif. Nah, kebetulan siswa-siswi kita berhasil menjelaskan tentang teori penciptaan alam semesta dengan puisi. Puisinya itu direkam, kemudian rekamannya dinaikkan di Facebook atau di blognya mereka. Nah, kita minta orang tuanya untuk ikut memberikan komentar atau dan sebagainya dan mengevaluasi. Ini salah satu contoh saja, bentuk yang lainnya lebih banyak lagi. Nah, ini adalah tahap terakhir dari model pembelajaran KV.
Tetap percaya, kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupan. Nah, terakhir tips akhir dari Profesor Charles. Tips yang pertama, Profesor Charles berharap bahwa gunakan multi platform. Kenapa gunakan multi platform? Dewasa ini banyak sekali tool-tool pembelajaran. Dan coba bayangkan kalau satu minggu ini menggunakan Google Classroom, minggu berikutnya Google Classroom, minggu berikutnya Google Classroom dan Quizzes, berikutnya Quizzes dan Google Classroom dan lain sebagainya, itu akan membuat siswa-siswi kita bosan. Yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi adalah inti daripada proses pembelajaran. Komunikasi adalah inti daripada interaksi. Nah, oleh karena itu komunikasi kita harus intensif dengan siswa-siswi kita. Kenapa? Karena pembelajaran daring atau distance learning ini tidak sama seperti pembelajaran tatap muka, di mana interaksi kita untuk mata pelajaran X hanya terjadi pada hari Selasa dari jam 8 sampai jam 10. Jam 10 sampai jam 12 ada mata pelajaran yang lain. Tapi kalau dalam pembelajaran daring, dalam konteks distance learning, tidak seperti itu. Kita layani mereka selama 24 jam per hari, 7 hari per minggu, dan ini komunikasi harus intens. Komunikasi kita terhadap satu-satu siswa, atau komunikasi kita terhadap kelompok siswa. Nah, ini silahkan dikombinasikan oleh kita. Nah, berikutnya adalah penting sekali kita untuk memberikan umpan balik yang korektif. Umpan depan atau feed forward yang juga memberikan petunjuk atau arahan. Nah, ini penting, dan yang sangat penting untuk kita perhatikan dalam umpan balik adalah immediate feedback. Jadi umpan balik yang segera. Bayangkan kalau siswa-siswi kita sudah kirim tugas capek-capek dan lain sebagainya, dikirim hari ini, baru diumpan balik oleh kita, dibacanya seminggu kemudian. Itu kira-kira seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah self dan peer assessment. Nah, ini kita lakukan dengan cara melakukan aktivitas peer collaboration dan peer support. Ini penting, dua tips ini penting. Lagi-lagi saya ingin kita sampaikan di sini adalah penting untuk mendorong self-regulated learning siswa-siswi kita. Mendorong self-directed learning siswa-siswi. Atau dalam bahasa Indonesia, mendorong kemandirian belajar siswa-siswi kita. Karena itu adalah salah satu soft skills yang harus dimiliki oleh siswa abad 21. Supaya mereka ketika menjadi generasi akan datang, itu menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat. Nah, untuk mendorong ini semua, jangan lupa tips yang terakhir adalah jangan lupa berikan apresiasi dan penghargaan. Sekecil apapun usaha yang telah dilakukan oleh siswa-siswi kita. Penantian ini kan terbayar pasti. Lihat aku sayang, yang sudah berjuang menunggumu datang, menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam. Aku takkan pergi, menunggu kamu di sini. Demikian materi kita untuk sesi ini. Saya dalam kesempatan ini ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Gede Wawan
dari Undiksa. Terima kasih Pak Wawan atas colekannya lewat Facebook, mengingatkan saya untuk bisa menginspirasi saya untuk bisa menyampaikan materi ini kepada mahasiswa yang sedang menggeluti bidang teknologi pembelajaran, khususnya model-model pembelajaran terkini. Juga terima kasih kepada Ibu Luluk Asmawati yang mendorong saya juga untuk menerapkan atau menyampaikan model pembelajaran ini bagi mahasiswa-mahasiswi Untirta yang sedang mempelajari model-model pembelajaran inovatif. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali dalam pertemuan berikut. Jangan lupa stay at home, jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menunggu kamu di sini. Lihat aku, sayang, yang sudah berjuang menuju